Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini, kita mau menaikkan pujian yang terbaik, kita mau menaikkan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari sejenak kita menundukkan kepala kita menyatukan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu Bapa, kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi Bapa, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan setiap hati kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang terindah bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat kesehatan, atas berkat kekuatan yang Kau berikan selama 1 minggu kemarin. Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
menjadi pedoman kami setiap harinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Bapa. Engkau telah membimbing kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah
Dan kami tidak mau memikirkan perkara-perkara yang sudah berlalu, tetapi biarlah kami boleh memulai sesuatu hidup yang bersama dengan Tuhan. Dan kami untuk meraih masa depan yang penuh gilang gemilang. Karena Tuhan menjanjikan hal itu bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sembunyikan hamba-Mu, dan biarkan nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu kalau kemarin yang pahit itu belum tentu tidak enak, yang manis belum tentu baik, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Dan setiap kita pasti tidak akan menghendaki sesuatu yang buruk, sesuatu yang pahit menimpa di dalam kehidupan kita. Kita pasti selalu mendambakan sesuatu yang baik-baik saja. Tapi pada kenyataannya kita diizinkan mengalami berbagai macam persoalan masalah. Karena Tuhan punya rencana, karena Tuhan punya kehendak yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat bagi kita. Namun Tuhan selalu mereka-rekakan kebaikan bagi kita. Ganjaran pada waktu diberikan pada mulanya memang bukan sukacita, duka cita, tapi kita percaya meskipun kita melewati duka cita, di seberang sana Tuhan sudah menyediakan sukacita yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini temanya adalah hitam belum tentu kotor atau belum tentu ternoda, saudara. Putih belum tentu bersih, saudara. Jadi hitam belum tentu saja kotor, putih belum tentu bersih, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai yang ke-14. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dikatakan demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap, perhatikan baik-baik, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya. Ada 2 orang yang sedang beribadah kepada Tuhan, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Nah saudara, kita akan melihat apa yang dinaikkan doa baik orang Farisi maupun pemungut cukai. Jika kita melihat di sini, saudara yang kasih Tuhan, orang Farisi ini adalah orang yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, tahu akan kebenaran firman Tuhan. Namun pada kenyataannya, saudara yang kasih Tuhan,
Orang Farisi ini menganggap dirinya paling benar. Paling benar, saudara. Menempatkan posisi di dalam dirinya paling bersih. Namun orang Farisi ini menganggap orang lain itu rendah. Tidak sama seperti dirinya, saudara yang kasih Tuhan. Tidak sederajat dengan dirinya. Menempatkan orang lain itu selalu jelek di matanya. Dan dirinya yang paling baik, paling hebat, paling benar, saudara yang kasih Tuhan. Dan doanya memang bagus, saudara. Selalu mengucap syukur dan selalu beribadah kepada Tuhan. Bahkan satu minggu orang Farisi ini 2 kali berdoa. Puasa, saudara, berpuasa, itu hebat, saudara. Ketaatannya sangat luar biasa, bukan perampok, bukan pezina, bukan orang lalim. Dan tidak sama seperti pemungut cukai. Waduh, luar biasa, saudara. Menghakimi, saudara. Menempatkan orang lain paling buruk, menempatkan orang lain paling jelek, sementara dirinya paling hebat. Taat memberikan persembahan, ini sesuatu yang sangat hebat, saudara yang kasih Tuhan. Namun orang Farisi ini senantiasa suka membandingkan dirinya, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal berperilaku, saudara yang kasih Tuhan. Sementara orang pemungut cukai apa, saudara? Pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh. Dia tidak berani menatap ke depan. Dia nundukkan diri, bahkan dia memukul-mukul dirinya. Dia sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dirinya adalah orang yang banyak melakukan dosa. Namun apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dibenarkan Allah. Artinya apa, saudara? Kita menjadi orang benar itu bukan karena menurut diri kita sendiri benar. Tapi kita benar itu karena kita dibenarkan, karena kita percaya kepada Tuhan. Dibenarkan karena Allah, bukan karena kita menganggap dirinya benar. Seperti orang Farisi tadi, menganggap dirinya paling benar, paling baik, saudara. Dari sini kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, orang Farisi itu selalu menempatkan dirinya itu paling bersih, paling putih, saudara. Demikian juga di dalam keadaan hati kita adalah faktor yang sangat penting dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Karena apa, saudara? Karena Tuhan itu tidak melihat latar belakang status sosial, wajah ganteng, wajah jelek, cantik, jelek, enggak, saudara. Tapi Tuhan melihat hati kita. Katakan sama-sama, Tuhan melihat hati kita. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 di situ dikatakan apa? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia itu selalu melihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia itu selalu melihat sesuatu yang nampak hebat, sesuatu yang nampak luar biasa, tetapi Tuhan melihat hati. Mungkin kita tidak dihargai, mungkin kita dianggap rendah, mungkin kita diintimidasi, mungkin kita diperlakukan gak adil. Atau mungkin kita tidak dianggap di dalam pelayanan kita, saudara. Tetapi ingatlah, Tuhan melihat hati kita. Atau kita tidak dihormati, tidak dinilai dari lelah kita. Apa yang sudah kita lakukan oleh manusia, tetapi Tuhan selalu menilai sesuatu yang positif di dalam kita. Tuhan melihat hati kita. Bahkan di dalam Amsal 27 ayat yang ke-19 dikatakan apa? Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Artinya apa, saudara yang kasih Tuhan? Artinya dari buahnya akan nampak di dalam setiap kehidupan kita. Ada orang yang mengatakan, wah, pelayananku hebat, begini, tapi tidak ada buah. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mau belajar untuk menjadi
berkat bagi orang lain. Orang Farisi ini menempatkan dirinya yang paling benar, menempatkan dirinya paling suci, paling bersih, sudah. Sementara mungkin pemungut cukai ini berkata, aku adalah orang yang berdosa. Untuk menatap, memandang wajah Tuhan tidak berani, karena banyak dosa, karena banyak kesalahan, karena banyak melakukan pelanggaran. Dia menyadari akan kesalahannya, akan kekurangannya. Tapi Tuhan Yesus katakan, orang ini dibenarkan pulang, orang yang dibenarkan. Siapa yang mau merendahkan diri akan ditinggikan, tetapi siapa yang mau meninggikan diri akan direndahkan. Saudara. Saya selalu sadar bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya adalah seorang dulos, pelayan, keset. Dan setiap kali kemanapun, saya selalu berkata, saya datang bukan untuk dilayani, saya datang untuk melayani. Jika kita mau belajar untuk melayani, tentunya mungkin tidak dipandang sebelah mata, tidak dihargai, tidak dihormati. Itu bukan sesuatu masalah buat kita. Namun kita mau belajar untuk tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mau belajar untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, orang Farisi menempatkan dirinya paling baik, paling hebat, paling benar, meninggikan diri, menyombongkan diri, namun pada kenyataannya hasilnya nol. Sementara pemungut cukai menempatkan dirinya sebagai orang berdosa, dibutuhkan kerendahan hati. Saudara yang kasih Tuhan, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dia selalu sadar akan kekurangannya. Dia selalu menyadari akan kekilafannya. Coba kalau kita lihat maju ke depan, ada satu kisah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang 10 itu menceritakan tentang seorang yang bernama Sakeus. Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai selalu bekerja sama dengan tentara Roma, selalu mengambil pajak dengan paksa. Sebab itu saudara yang kasih Tuhan, sehingga Sakeus ini sangat dibenci, tidak disukai oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan? Ketika Sakeus mendengar Tuhan Yesus ada di Yeriko, Sakeus harapannya untuk bertemu dengan Tuhan sangat kecil. Tetapi hikmat pengetahuan itu membawa Sakeus untuk naik ke atas pohon. Dan tentunya kita sudah tidak asing lagi cerita tentang Sakeus ini, saudari kasih. Tapi yang menjadi sebuah perenungan bagi kita semua adalah di mana ketika Sakeus ada di atas pohon, Tuhan Yesus katakan, Sakeus, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Sakeus, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Lalu apa kata orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus? Apa kata pendapat orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus? Respon mereka seperti apa? Ternyata responnya jelek, saudara. Responnya nggak baik. Karena Sakeus ini sebagai orang berdosa, sudah banyak menyusahkan orang, sudah mempersulit banyak orang, sehingga dianggap sebagai sampah masyarakat. Meskipun secara jasmani, secara materi dia kaya, dia punya, namun Sakeus ini sudah mempersulit kehidupan banyak orang. Sehingga respon mereka, masakan Tuhan Yesus yang hebat, yang suci, yang kudus,
mau tinggal di rumah orang berdosa? Coba saudara kita lihat kata-kata dari Tuhan Yesus apa? Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Kata harus ini gak perlu garis bawahi, saudara. Ini menunjuk kepada apa? Menunjuk sebuah kepastian. Dia mau tinggal di rumahnya Sakeus, mau singgah di rumahnya Sakeus. Lalu Sakeus segera turun menerima Yesus dan dengan sukacita. Lalu ayat yang ketujuh apa, saudara? Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Enggak layak, enggak berkenan. Yesus menumpang di rumah orang berdosa, enggak layak, enggak berkenan. Ini orang banyak responnya apa? Ia menumpang di rumah orang berdosa dengan sukut-sukut, enggak layak. Tuhan Yesus harusnya melayani orang-orang hebat, orang-orang yang suci, orang-orang yang kelihatannya putih, orang-orang yang kelihatannya bersih. Kalau orang berdosa, nggak perlu. Kan begitu, saudara. Nggak perlu. Namun responnya Sakeus apa? Sakeus berlutut di hadapan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan ketika Sakeus berlutut di hadapan Tuhan Yesus, ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Hebat, saudara. Pertobatan yang sangat luar biasa. Sakeus. Meskipun mereka orang-orang yang bersama dengan Tuhan tidak sepaham, tidak menghendaki Tuhan Yesus tinggal di rumahnya, Sakeus, mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu, bahkan mungkin menggerundel. Mungkin mereka membicarakan apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa tinggal di rumah orang berdosa? Lalu kata ayat yang ke-9, kata Tuhan Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Kita bersyukur, saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dilayakkan, itu bukan karena kita benar. Kita berkenan, itu bukan karena kita benar. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu karena anugerah Tuhan, saudara. Bukan karena kehebatan kita. Putih belum tentu bersih, saudara. Hitam belum tentu ternoda. Atau belum tentu kotor. Bahkan ketika penjahat dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, ingatlah akan daku tatkala engkau ada di dalam Firdaus." Lalu kata Tuhan Yesus apa, saudara kasih Tuhan? "Hari ini engkau sudah bersama dengan aku di dalam Firdaus." Orang berdosa, saudara yang kasih Tuhan, kita setiap kali menempatkan diri kita, posisi kita, menempatkan kita di atas manusia rata-rata, menganggap diri kita paling hebat, paling benar, paling bersih. Tetapi mari kita belajar untuk tetap rendah hati.
Orang Farisi ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak sama seperti mereka. Sebagaimana apa yang sudah sampaikan Tuhan Yesus perihal perumpamaan ini. Supaya kita mau belajar menerima Yesus dengan hati terbuka. Karena Tuhan tidak melihat apa yang nampak, apa yang kelihatan. Manusia melihat semua yang nampak di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, biar pada pagi hari ini kita mau belajar untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ada banyak orang-orang yang senantiasa menganggap dirinya benar, menganggap dirinya bijak. Kita dibenarkan ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi kita dibenarkan karena anugerah Tuhan, karena Yesus mengasihi kita, karena Dia mencintai kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, bukan, tetapi semata-mata hanya karena Tuhan, semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Seteguh hidup ku mau menyembahmu, sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, katakan ku tak dapat lupakan akan kebaikan yang telah ku terima. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu begitu mulia, pengorbananmu yang mulia. Jadikanku berharga, Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, perbuatan kasih-Mu nyata. Pulihkan hidupku Tuhan, pulihkan hidupku, sambungkan hati yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Seumur hidup ku mau menyembahmu, sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Yesusku. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, yang putih belum tentu bersih, yang hitam
dua manusia yang berbeda, seorang pemungut cukai dan seorang Farisi. Marilah kita bijak dalam mensikapi di dalam setiap kehidupan kita. Kita dibenarkan oleh Tuhan menjadi percaya, bukan karena kita benar. Sampai-sampai Rasul Paulus memberikan sebuah pengajaran kepada kita. Doa orang benar bila yakin didoakan, maka besar kuasa. Doa orang benar. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dari orang-orang yang terikat telah dilepaskan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena iman kepada Yesus, kita menjadi orang benar. Kita dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan, bukan karena benar menurut kita, benar menurut dunia, benar menurut suara mayoritas, tetapi benar menurut Tuhan. Benar menurut Tuhan. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang wanita yang kedapatan jatuh dalam dosa, lalu mereka berduyun-duyun akan melempari dengan batu. Namun ada satu perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Siapa di antara saudara yang tidak pernah berpikir berbuat dosa? Orang itu yang pertama kali melempari batu kepada perempuan ini. Dan ketika hal itu disampaikan oleh Tuhan Yesus pada mereka, dan maksud tujuannya untuk menghakimi Tuhan Yesus, namun pada kenyataannya mereka lalu meninggalkan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, kita semua adalah orang berdosa, namun kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan karena kita percaya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Satukan hati kita. Kita sepakat di mana 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat dan kuasa Tuhan terjadi. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Mari satukan hati kita, saudara. Dia minta hadirat dan kuasa Tuhan turun atas saudara kita yang sakit. Pandang wajah Tuhan saudara, wajah Tuhan.
mujizat jika kami ada sampai sedetik ini. Itu semata-mata karena mujizat dan kuasa Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Selagi kami masih bernafas, selagi masih ada kesempatan, kami senantiasa tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang menjadi andalan kami, satu-satunya yang menjadi pengharapan kami, satu-satunya Tuhan pertolongan kami, satu-satunya kami yang menjadi pengharapan kami. Demi nama Yesus Kristus, kami pertaruhkan bagi saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Baik Pak Bagio, Tuhan pulihkan kondisi kesehatannya bersama dengan istri. Demi nama Yesus, mujizat dan kuasa pertolongan sudah Tuhan dinyatakan bagi kehidupan Pak Bagio. Begitu pula kami berdoa buat Ibu Warni, Ibu Agus, demi nama Yesus Kristus. Secara manusia sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, tapi apa yang kami percayai itu akan menjadi kenyataan, karena kami tahu orang yang percaya kepada Tuhan menghadirkan berkat dan kuasa Tuhan. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Ibu Agus, sehingga Ibu Agus ini boleh mendapat pertolongan yang dari Tuhan. Kami percaya mujizat dan kuasa Tuhan terjadi. Kami tidak pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja. Begitu pula Pak Budi Utomo yang mana besok hari Kamis akan menjalani operasi. Kami percaya Tuhan adalah tabib yang ajaib, dokter yang heran. Kami percaya Tuhan sudah melakukan operasi terlebih dahulu sehingga Pak Budi sembuh demi nama Yesus. Demi nama Yesus, kuasa pertolongan Allah nyata bagi kehidupan Pak Budi, sehingga Pak dalam operasi semua berjalan dengan lancar. Berkati Bulan, berkati juga seluruh keluarganya, berkati juga Pak Agus bersama dengan kedua anaknya dan Bu Agus, berkati Pak Bagio, kedua anaknya dan menantunya. Demi nama Yesus, berkat dan kuasa Allah turun bagi setiap anak-anakmu yang dalam keadaan lemah. Begitu pula bagi jemaatmu di tempat ini Tuhan. Kami tetap menyerahkan seluruh jemaatmu ke dalam tangan Tuhan. Yang lemah selalu dikuatkan oleh kuasa kebenaran firman-Mu. Yang sakit Tuhan senantiasa sembuhkan oleh karena pilur-Mu. Yang putus asa mendapat pengharapan yang teguh karena Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan mereka. Jika sebentar kami akan pulang, kami berdoa buat bangsa negara kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya berkat Allah terus turun dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih jemaat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, ekonomi rezeki mereka, studi mereka, kesehatan mereka, semua mata pencaharian mereka. Kami serahkan jemaatmu di tempat ini maupun tubuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Mari kita di hadapan Tuhan, angkat kedua tanganmu. Jangan takut dan jangan berkecil hati, sebab Allah yang menyertaimu jauh lebih besar, jauh lebih perkasa. Hanya dengan hati percaya, dengan hati yang terbuka, mengizinkan kuasa pertolongan Tuhan turun dalam kehidupan kita, maka di situ kuasa mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat dalam tangan-Mu. Dan pulanglah, terimalah berkat sukacita dan sejahtera kasih sayang yang sempurna, berkat yang sejati, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan persekutuan dengan Rohul Kudus. Kiranya berkat Allah menyertaimu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini pun iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya
beribadah Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami dalam seminggu ke depan. Terima kasih Yesus, yang dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus